Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1116. Namun, sebelum mereka meninggalkan tempat itu, beberapa mobil dengan cepat melaju dan berhenti di tepi jalan. "Shirley, kapan kamu datang? Untungnya, kami segera melihatmu, atau akan sangat sulit untuk menemukanmu." Master Lancaster berjalan dengan pengawalnya, kepala pelayan, dan seorang pemuda, ketika dia melihat Shirley. Dia kemudian berbicara, dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Tuan Muda Norton mengatakan, kamu sudah mempunyai pacar." Master Lancaster melirik Jack, setelah dia berbicara dan kemudian melanjutkan, saat wajahnya menjadi gelap. "Apakah pria ini, pacar yang Tuan Muda Norton sebutkan?" "Ayah, kamu sudah tahu, aku tidak menyukai pria itu. Karena kakek telah meninggal, dan kakeknya juga meninggal tahun lalu, perjanjian pernikahan kita tidak penting lagi." Shirley, dengan cepat berjalan mendekat dan meraih tangan Savien Lancaster, bertindak persuasif. "Juga, kamu sudah mengetahui bahwa Wilton bukanlah seseorang yang baik. Aku pernah melihatnya memasuki kamar hotel, dengan wanita cantik yang berbeda, beberapa kali. Apakah kamu pikir, dia ada di sana, untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis? Dilihat dari bagaimana mereka bertindak, mereka ada di sana untuk bersenang-senang." Savien menatap Jack dengan tatapan curiga saat dia menggerutu. "Tidak peduli apa, kamu tidak bisa begitu saja menemukan seseorang, untuk menjadi pacarmu, kan? Siapa nama orang ini?" Dia adalah Jack White." Shirley tersenyum malu dan melanjutkan, "Ayah, aku baru bertemu dengannya hari ini, dan aku sengaja mengatakan dia adalah pacarku, untuk membuat Wilton marah. Aku ingin dia menyerah kepadaku, dan segalanya akan jauh lebih baik, jika dia tidak menggangguku lagi." "Hahaha, apakah kamu terlalu banyak menonton drama, Shirley?" Savien tertawa, ledakannya membuat Shirley tertegun. "Apakah kamu tidak tahu, orang seperti apa Wilton itu? Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu singgung. Meskipun aku tidak ingin kamu menikah dengannya, dia berasal dari keluarga bangsawan kelas 2. Tidak hanya keluarganya kaya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka, di banyak proyek yang sedang kita kerjakan." Savien membiarkannya tenggelam ke dalam pikiran Shirley, sebelum melanjutkan, "Wilton sudah menelepon, dan memintamu bersiap-siap untuk pernikahan dalam 2 hari. Dia mengirim undangan hari ini, dan dia akan membatalkan semua investasinya, di dalam proyek yang sedang kita kerjakan bersama dengan mereka, jika kamu menolak untuk menikah dengannya. Apakah kamu tahu konsekuensinya?" "Apa?" Bingung, Shirley berdiri diam sejenak, saat dia merasakan kepalanya berdengung. "Bagaimana mungkin? Paman, apa yang Wilton pikirkan? Bagaimana dia bisa bertindak seperti itu? Bukankah terlalu berlebihan baginya, untuk memaksa sepupuku menikah dengannya, sedangkan dia sudah tahu, sepupuku tidak menyukainya?" Tidak dapat menerima kekonyolan Wilton, Willow menyuarakan pendapatnya, karena dia merasa, hal itu tidak adil bagi Shirley. Bukankah Shirley akan hidup menderita, jika dia akhirnya benar-benar menikahinya? Akankah Shirley mempunyai hari-hari yang indah dalam hidupnya? Aku mengerti akan hal itu," gerutu Savien dalam keadaan yang sangat tertekan. "Akan tetapi, kita akan kehilangan begitu banyak dana, jika mereka menarik kembali investasi mereka. Selain itu, kita harus membayar denda kepada perusahaan lain, yang sudah menandatangani kontrak kerja dengan kita, dengan jumlah denda yang sangat besar. Keluarga kita akan selesai, ketika semua itu terjadi." Seorang pria muda berjas putih, yang berada di samping Savien, melangkah maju dan berkata, "Kakak, lebih baik jika kamu menikah dengannya, bagaimanapun, kamu sudah terikat perjanjian pernikahan dengannya. Jika kamu tidak menikahinya, tidak hanya keluarga kita yang menjadi tidak stabil, tetapi kita juga akan jatuh ke dalam kebangkrutan." Mata Shirley memerah, dan dia menatap adiknya, Hendrik Lancaster, dengan tatapan tak percaya. "Aku tidak percaya, kamu tega mengatakan itu, Hendrix. Tidakkah kamu mengerti, hidupku akan hancur, jika aku menikah dengannya. Semuanya akan hancur, semuanya akan menjadi abu. Apakah kamu pikir, Wilton adalah pria yang baik? Dia bisa memikirkan cara yang tidak tahu malu, untuk mengancam kalian. Apakah menurutmu, dia akan menjadi suami yang baik bagiku?" Bab 1117. Apa yang Hendrix katakan selanjutnya, membuat Shirley tersentak kaget. "Tapi, kakak, siapa yang akan menikah dengannya, jika bukan kamu? Tuan Muda Norton kaya dan berkuasa. Jika kamu menikah dengannya, keluarga kita akan menjadi lebih kuat, seiring dengan kerja sama kita. Tidak hanya posisi kita,
sebagai keluarga bangsawan kelas 3 yang akan diperkuat, tetapi, kita mungkin bisa segera menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Aku sangat yakin, kita akan mampu mendapatkannya dalam beberapa tahun. Oh, aku bisa mati dalam kemarahan. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu, Hendrix? Hahaha, kalian mengabaikan kesejahteraanku, demi perkembangan keluarga Lancaster di masa depan. Wajah Shirley memucat karena marah, dan menatap mereka dengan muram. Putriku, jangan terlalu memikirkannya. Bujuk Savien. Kamu telah membuat Wilton sangat marah kali ini, itu bukan satu-satunya hal yang dia ancam kepada kita. Selama kamu tidak menikahinya, dalam upacara pernikahan yang dia persiapkan dalam 2 hari ini, dia akan mendatangkan banyak orang, dan akan membawamu pergi dengan paksa. Dia bahkan mungkin akan menyerang seluruh keluarga kita. Kamu sudah mengetahui, dia mengenal Raja Perang Bintang 7, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Shirley merasa kaget, ketika dia mendengar Wilton akan melawan menghancurkan seluruh keluarganya, kemudian dia mundur 2 langkah, karena keterkejutannya. Ayo, kakak, kita kembali dulu. Hari ini, kamu harus beristirahat dengan baik, dan mempersiapkan mental, agar kamu bisa menikah dalam 2 hari ke depan. Kata Hendrix, dengan senyum tipis di wajahnya seperti yang dia lakukan. Kamu, tidak akan membiarkan Raja Perang Bintang 7, memusnahkan seluruh keluarga Lancaster, kan? Aku tidak pernah berpikir, Wilton akan menjadi bajingan seperti ini, sampai-sampai dia akan berusaha keras untuk membuatku menikah dengannya. Shirley tersenyum dingin, dan memandang Savien di depannya sambil menggeram, ini semua salahmu, ayah. Aku sudah memberitahumu, yang terbaik adalah, jika kamu mengurangi kolaborasimu dengan keluarga Norton, dan tidak bekerja sama di dalam proyek yang begitu besar. Lalu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak pernah mendengarkanku, dan bersikeras menandatangani proyek yang begitu besar. Hahaha, kamu melakukan semua itu, hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Apakah kamu melihat apa yang terjadi sekarang? Kamu baru saja menghancurkan kebahagiaan putrimu, selama sisa hidupnya. Aku tahu akulah yang bersalah di sini, putriku. Aku seharusnya mendengarkanmu dari awal, tapi aku tidak punya pilihan lain sekarang. Aku tahu kamu adalah anak yang penurut, kamu tidak hanya berdiri-diri, dan melihat keluarga Lancaster dimusnahkan, kan? Savien jelas tidak berdaya, dan menatap Shirley dengan tatapan memohon. Jack memikirkannya dan bertanya, apakah kamu yakin, Raja Perang Bintang 7 akan melakukan sesuatu yang sangat buruk, atas nama orang itu? Tentu saja, Raja Perang ini sangat dekat dengan Wilton. Banyak orang meminta bantuannya, untuk menyingkirkan pesaing mereka. Dia akan melakukannya, selama orang-orang membayarnya dengan banyak uang. Kalian harus segera meninggalkan Soul City, kata Shirley. Keluarga Norton memiliki banyak master, dan kalian akan mati saat mereka melihat kalian lagi, mengingat bagaimana kalian menyinggung Wilton hari ini. Mereka mungkin mengirim orang-orang mereka, untuk mencari kalian sekarang. Tidak, aku tidak akan kembali, sampai aku memiliki semua ramuan obat yang aku butuhkan. Jack tersenyum tenang, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia masih terlihat begitu santai. Baginya, apa yang sedang terjadi, seperti mendengarkan sebuah dongeng. Seolah-olah, Raja Perang Bintang 7 dan keluarga Norton tidak berarti apa-apa, nyaris tidak menjadi ancaman baginya. Bab 1118. Ayah, kalian harus kembali dulu. Aku sudah berjanji kepada Jack, aku akan membawa mereka ke apotek untuk mencari bahan obat, dan setidaknya, aku harus mengantarkan mereka. Shirley tersenyum pahit, dan menarik kopernya. Bantu aku membawa barang bawaanku kembali, dan jangan khawatir, aku tidak akan lari. Aku akan melakukannya, untuk keberlangsungan hidup keluarga Lancaster. Baiklah. Savien mengangguk, dan segera pergi bersama orang-orangnya. Nona Shirley, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengorbankan diri, demi keluarga Lancaster? Lana, berjalan mendekat ke arah Shirley dan bertanya, ketika dia melihat bagaimana mata Shirley dipenuhi dengan keputusasaan. Shirley menawarkan senyum lemah. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak pernah berpikir, aku akan membuat Wilton bertindak sejauh ini, ketika rencana awalku adalah membuatnya menyerah kepadaku. Aku tidak mempunyai cara lain, untuk menyelesaikan masalah ini, karena dia menggunakan cara seperti itu, untuk mengancamku. Dia tersenyum pahit dan bergumam. Sudahlah, aku seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Dia mungkin akan memperlakukanku dengan baik, setelah kita menikah. Meskipun dia menghibur dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran ini, Shirley tahu betul bahwa Wilton adalah seorang playboy. Bagaimana dia akan menikmati hari-harinya yang damai, setelah dia menikah dengan Wilton?
Pernikahan itu akan terjadi dalam 2 hari, kan? Mungkin, kami bisa membantumu, jadi jangan berkecil hati. Jack maju selangkah, dan berbicara untuk menghibur Shirley. Kamu. Shirley tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, dengan senyum pahit di wajahnya. Bagaimana kalian bisa membantuku? Pengawal yang Tuan Muda Norton bawa bersamanya hari ini, hanyalah pengawal biasa, mereka masih memiliki beberapa master di dalam keluarga mereka. Selain itu, dia mempunyai kenalan Raja Perang Bintang 7, dan itu sangat menakutkan. Sederhananya, keluarganya bukanlah kekuatan yang bisa kita singgung. Apakah kamu mengerti? Kamu hanya perlu mengingat, aku akan membantumu, sejak aku berkata begitu. Jack terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepadanya. Kemudian dia berkata, ayo kita pergi. Apotek mana yang akan kita kunjungi terlebih dahulu? Hehehe, aku ingin pergi dengan kalian, sepupu. Willow terkekeh. Senang mengikuti pria yang tampan, dan bisa menggodanya, itu adalah sangat bagus untuk kesehatan mata. Apakah kamu tidak belajar? Mengapa kamu ingin mengikuti kami? Shirley memutar matanya ke arah Willow, merasa kesal. Sejak kapan gadis ini menjadi seseorang yang ngiler karena laki-laki? Sepupu, ini hari Sabtu, dan aku sedang libur. Aku juga libur besok, tidakkah kamu tahu itu? Willow juga memutar matanya ke arah Shirley. Selain itu, aku senior dan aku hampir lulus. Tidak banyak kelas akhir-akhir ini, jadi, tidak masalah bagiku jika aku datang ke sekolah atau tidak. Shirley menghela nafas dalam-dalam ketika mendengar jawaban Willow. Tak lama kemudian, rombongan mereka mulai meninggalkan area bandara, dan mulai mencari apotek yang besar di sekitar kota. Dengan Shirley yang memimpin, kelompok itu tiba di sebuah apotek besar. Tidak membuang banyak waktu, Jack masuk dan bertanya kepada seorang lelaki tua. Bos, apakah kalian memiliki sinomenium yang berusia 100 tahun? Sinomenium berusia 100 tahun. Hahaha, apakah kamu sedang bercanda denganku, anak muda? Bagaimana aku bisa memiliki sesuatu yang berharga seperti itu di sini? Aku memiliki beberapa yang berusia 10 tahun, dan aku juga memiliki ginseng, wolfberry, dan anglika yang berumur 100 tahun. Apakah kamu membutuhkan semua bahan obat itu? Orang tua itu tertawa. Aku tidak berpikir, item yang kamu sebutkan, akan tersedia di pasaran. Sinomenium berusia 100 tahun, akan menjadi harta karun di antara harta. Kamu tidak bisa mendapatkannya, tanpa mengeluarkan puluhan juta dolar. Wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengar ini, menemukan sinomenium, sepertinya akan menjadi tugas yang sulit. Barang seperti itu benar-benar harta yang langka. Berpikir lagi, Jack kemudian bertanya, bagaimana dengan teratai salju? Tuan tua, apakah kamu mempunyai barangnya di sini? Ada satu, sembur lelaki tua itu. Senang dengan itu, Jack dengan bersemangat bertanya, berapa harganya? Sebutkan harga yang kamu minta, dan aku akan membelinya. Bab 1119. Namun, lelaki tua itu tersenyum pahit. Anak muda, aku belum selesai berbicara. Aku mempunyai satu, tetapi, seorang wanita baru saja membelinya. Ya, itu dibeli oleh pelayan keluarga Zimmer, jadi, kamu sedikit terlambat, dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku tidak bisa menjualnya kepadamu, tidak peduli berapa banyak uang yang akan kamu berikan kepadaku. Jack sangat kecewa ketika dia mendengar ini. Namun, dia memikirkannya dan segera bertanya. Oh ya, berapa lama pelayan itu pergi? Dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu, jawab lelaki tua itu. Benarkah? Ayo, kita pergi ke keluarga Zimmer sekarang. Jack melihat secercah harapan, ketika dia mendengar apa yang dikatakan pemilik apotek kepada mereka. Rombongan segera naik taksi, dan pergi ke rumah keluarga Zimmer. Jack dan kelompoknya dihentikan ketika mereka tiba di pintu masuk. Kalian adalah? Tanya salah satu pengawal yang menjaga gerbang. Oh, aku nona muda dari keluarga Lancaster, Shirley Lancaster. Aku ingin meminta pertemuan dengan master keluarga Zimmer. Shirley dengan sopan menyapa pihak lain. Dia telah mengingatkan Jack untuk bersikap terbaik sebelum kedatangan mereka. Keluarga Zimmer adalah keluarga bangsawan kelas 1 di Soul City, dan bahkan keluarga Norton tidak berani menyinggung mereka, apalagi keluarga Lancaster. Meskipun demikian, dia percaya bahwa itu tidak akan menjadi masalah jika dia meminta untuk bertemu dengan kepala keluarga mereka, berdasarkan kehormatannya. Oh, kamu Nona Shirley. Pengawal itu melirik Shirley, dan dengan tersenyum menambahkan, bagaimana dengan ini, Nona Shirley? Mengapa kamu tidak kembali besok? Aku akan memberitahu Tuan Zimmer malam ini, dan kamu bisa datang besok. Maaf, tapi tidak mungkin untuk bertemu dengannya hari ini.
Tidak bisakah kita bertemu dengannya hari ini? Kenapa tidak? Shirley bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Dia tahu, Jack dan yang lainnya membutuhkan teratai salju, dan jika mereka kembali keesokan harinya, keluarga Zimmer mungkin sudah menggunakan teratai salju itu. Mereka datang ke kediaman keluarga Zimmer, dengan harapan mereka tepat waktu. Ada seorang dokter terkenal di sini bersama kita. Dia adalah raja perang yang terhormat, dan dia sedang merawat nyonya kita sekarang. Pengawal itu menjelaskan. Mari kita masuk, kita sedang terburu-buru. Kita mungkin tidak akan berhasil, jika kita terlambat. Wajah Jack menjadi gelap, karena dia tidak ingin membuang-buang waktu. Di mana dia akan menemukan teratai salju yang lain, jika item yang ini sudah digunakan. Teratai salju berusia 100 tahun, adalah barang yang sangat langka, dan tidak mudah untuk menemukannya, jadi, mau tidak mau, dia harus mendapatkannya dari keluarga Zimmer. Namun, dia tidak akan merebutnya secara paksa dari mereka. Siapa kamu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Kami sudah bersikap sopan kepadanya, karena dia adalah Nona Shirley. Siapa kamu untuk berbicara dengan kami? Kamu terlihat seperti pengawal keluarga Lancaster, hahaha. Pengawal keluarga Lancaster tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jangan menganggapku hanya sebagai penjaga pintu, aku adalah asisten komandan unit pengawal, dengan kecakapan bertarung seorang seniman bela diri kelas 9. Pengawal itu melirik Jack dengan senyum merendahkan. Minggir, kita kehabisan waktu, dan aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepadamu. Tidak ingin membuang waktu lebih lama, Jack menarik Shirley bersamanya, saat mereka berjalan menuju ke dalam rumah keluarga Zimmer. Jack, ini adalah keluarga bangsawan kelas 1 yang sedang kita bicarakan, ini adalah kediaman keluarga Zimmer. Shirley sangat terkejut, melihat perilaku Jack yang kurang ajar. Dia gagal menahan kekuatan Jack, saat dia berjalan bersamanya, di luar keinginannya. Hentikan dia. Beraninya dia menerobos masuk, di kediaman keluarga Zimmer kita. Apakah dia ingin bunuh diri? Asisten komandan pengawal segera berteriak keras. Beberapa pengawal segera berdiri di depan Jack dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Bingung, Willow berseru dengan cemas di belakang mereka. Ya Tuhan, Jack, hentikan. Meskipun kamu tampak cukup kuat, kamu tidak bisa tidak menghormati keluarga Zimmer. Tentu saja, tidak dapat disangkal, Jack terlihat gagah dengan sikap itu, tetapi siapa yang tahu, berapa lama sosok tampan ini bisa bertahan. Dia akan dipermalukan, jika pengawal keluarga Zimmer menjatuhkannya ke tanah. Bab 1120. Baik Willow maupun Shirley sangat mengkhawatirkan Jack. Bagaimanapun, pengawal ini tidak bisa disamakan dengan keluarga Norton. Ini adalah pengawal keluarga Zimmer, dan ada asisten komandan di antara mereka. Kamu mempunyai keinginan mati. Para pengawal tidak menahan diri, ketika mereka melihat Jack dan yang lainnya menerobos masuk. Sambil mengepalkan tinju, mereka menerjang dan menyerang kelompok Jack dan yang lainnya. Gedebuk. Gedebuk. Mereka jatuh ke lantai, tergeletak begitu saja, saat wajah mereka menjadi gelap. Ya ampun, mereka benar-benar mulai berkelahi. Wajah Shirley dan Willow berubah menjadi ngeri, ketika mereka melihat kelompok Jack lah yang menang. Lebih baik jika mereka menang, akan tetapi, mereka telah mengalahkan pengawal keluarga Zimmer, tidak dapat disangkal, Jack dan kelompoknya sudah melewati batas. Tetap saja, Jack dan yang lainnya tidak berhenti sama sekali, saat mereka bergerak maju, dan menjatuhkan penjaga yang menghalangi mereka. Willow menatap Shirley dengan cemas, ketika dia bertanya, "Sepupu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengikuti mereka? Ayo kita pergi." Shirley menggertakkan gigi dan berjalan maju, dengan cepat menyusul Jack dan yang lainnya. Melirik para penjaga yang tergeletak di lantai, Willow segera mengikutinya. Penjaga berwajah pucat di lantai berteriak keras, "Tolong, seseorang menerobos masuk." Pengawal yang sedang bertugas patroli di sekitar komplek, segera berlari ke arah mereka ketika mendengar teriakan itu. Tidak butuh waktu lama, sampai penjaga demi penjaga berbaris di depan Jack dan yang lainnya, memelototi mereka dengan marah dan tajam. "Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk ke kediaman keluarga kami? Apakah kalian mencoba membuat diri kalian terbunuh? Minta master keluargamu untuk keluar, aku mempunyai sesuatu yang penting untuk dibicarakan, dan aku harus menemuinya sekarang." Jack langsung berkata, karena dia tidak ingin membuang-buang waktu, berbicara dengan mereka. "Hahaha, bukankah perkataanmu terlalu tinggi, anak muda? Apakah kamu pikir, kamu bisa membuat permintaan untuk bertemu tuan keluarga kita begitu saja?" Pengawal lain tertawa dan berkata,
jika kalian berlutut dan meminta maaf sekarang, kami akan mengizinkan kalian pergi dari sini hidup-hidup. Jika tidak, siapkanlah makam kalian. Kurasa, kita hanya bisa memaksakan diri. Jack tersenyum dingin, dan langsung berjalan ke depan. Seorang pria muncul di depan Jack, dan mengayunkan tinjunya ke arah Jack. Kecepatan orang ini menunjukkan, dia setidaknya seorang Grandmaster, pada tingkat yang mengesankan. Pria itu, bagaimanapun, dikirim terbang oleh pukulan Jack. Dia jatuh ke lantai dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung memucat. Bagaimana ini mungkin? Pengawal lain ketakutan, ketika mereka melihat adegan ini, mereka tidak pernah mengira pria di depan mereka begitu kuat. Tidak heran mereka berani menerobos masuk. Meskipun demikian, mereka tetap mengepung Jack, penuh percaya diri dengan jumlah dan kekuatan bertarung mereka.